Terus nanti seperti biasa terakhir mungkin acara foto-foto dan ramah-ramah lainnya. Baik, saya buat contekan grogi soalnya. Baik, saya buka acara pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin dan kasih sayangnya, kita semua diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dan bertatap muka dalam suasana kekeluargaan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hari ini bukan sekedar pertemuan rutin tahunan. Hari ini adalah momentum bagi kita untuk sejenak berhenti dari hidup di dunia, lalu kembali pulang ke akar kita, yaitu keluarga. Nama Jayeng yang kita sandang bukan sekedar nama belakang atau identitas formal. Di dalam nama ini mengalir darah yang sama, tumbuh kenangan masa kecil yang serupa, dan tersimpan nilai-nilai luhur yang dititipkan oleh para pendahulu kita semua. Dalam perjalanan 1 tahun yang terakhir, mungkin ada kata-kata kita yang tidak sengaja melukai, ada sikap yang mungkin dianggap angkuh, atau ada silaturahmi yang sempat melenggang karena kesibukan masing-masing. Hari ini yang Fitri, mari kita lepaskan.
ikhlaskan semua kejadian di hati. Hal ini adalah hal yang tepat untuk saling membuka pintu maaf. Jadi kedatangan kita di sini mulai dari para sepuh, para yang memuliakan, terus menerus bukti bahwa ikatan persaudaraan kita yang kokoh. Akhir kata saya selaku MC Ketua Panitia yang sudah dibantu Mas Mbak semua, semoga dapat mengucapkan mohon maaf lahir batin, selamat Idul Fitri, mohon maaf bila nanti ada segala kekurangan. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada sambutan dari Om Wiwin, Mbak Wiwin, untuk memberikan kesempatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama adalah sedikit apresiasi kita ini kepada G3 ini sebenarnya. Pembicaraan kerja singkat, padat, walaupun online tapi jadi juga. Alhamdulillah. Nah, kemudian tema kita juga kan bagus banget ini. Keluarga besar Dayang Bejo setelah berpuasa saatnya merayakan kemenangan halal bihalal, keluarga besar saling memaafkan dan mempererat bersama. Jadi sudah digarisbawahi oleh hakim. Nah, saya di sini dapat sebenarnya ini dari keluarga saya juga. Tahun ini keluarganya Aswas Marmo itu loh, jadi tuan rumah. Nah, sudah saya gitu. Kemudian ini yang hadir ada Rini, keluarganya Rini, Rahma pas halal bihalal juga di kongresnya. Dinas jaga anaknya, kemudian Wanda, Endang itu ada kegiatan yang dia nggak bisa tinggalkan. Nah, kalau dari keluarga saya, ya siapa ya? Yang paling gede ini adalah Kalin kamu sendiri kali itu. Nah itu dari keluarganya. Hotel sama. Kemudian ada ibu siapa namanya kamu? Zara. Mas, sama dua anaknya. Paros yang ketiga, terus kemudian bisnis siapa ya? Iya, itu suaminya kerjanya di Kalimantan Timur. Nah, ada cerita lucu di Kalimantan Timur. 10 tahun atau 11 tahun yang lalu saya ke sana itu ke kehutanan, saya minta izin untuk boleh membawa pulang anggrek hitam dari Kaltim. Sampai rumah nggak pernah berbunga terus, saya diketawain terus sama Bu Tami gitu. Ini anggrek apa juga gitu kan. Nah kemarin ke Kaltim lagi saya ajak, ini loh yang saya lihat anggreknya gini-gini. Aku lihat oh iya bagus ya gitu. Sampai rumah kemarin itu berbunga itu yang 11 tahun. Kita bilang wah ini syaratnya harus melihat aslinya baru simulasi. Yang paling kecil bontot ya Hakim tadi. Nah ini istrinya. Namamu siapa? Jadi itu, nah di sini sebagai tuan rumah juga kita sholat ada tempat sholat, toilet ada, kemudian ini sebenarnya ramah anak-anak. Jadi Sabtu Minggu itu ada fasilitas untuk main-main anak cucu di sini. Itu. Jadi saya ngobrol sama Pak Tata itu, kalau ini kan daerah macet ini. Jadi nanti suatu saat nanti kalau misalnya di Cabai macet, ada tempatnya Mas Iman, dekat ini, hanya 10 menitan tuh. Mungkin Mas Hafing juga lagi jalan itu ke sini. Terus kemudian ada di sini juga, gitu kan. Kemudian ada di tempat kita juga itu.
kayak kebun-kebunan segala macam. Jadi kalau daerah ini jangan sampai keleleran kita ini. Jadi Jaya selalu ada tempat sekali itu apa ya? Kira itu aja dulu ya sebagai tuan rumah. Lebih kurangnya nanti mohon maaf kalau ada yang masih kurang apalagi. Nanti kalau saatnya kita kembali lagi di sini, Aflos Moro berjalan lagi the best itu insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mungkin kita akan sapa yang berada di Zoom dulu ya. Yang di Zoom ada yang hadir? Ada. Oh, iya. Halo di Zoom. Bisa memberikan tanda-tanda ada kehidupan di Zoom. Belum ada ya. Sambil nunggu Pak Desawi mungkin Pak De Tata. Sepatah dua kata Pak De Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat para saudara-saudara sekalian, terah daripada Jaya Gerejo, Kaspas, Mbak-mbak, ponakan, cucu-cucu. Ya, syukur alhamdulillah kita pagi ini bisa bertemu bersilaturahmi dengan halal bihalal terah Jaya Gerejo. Memang ini pertama-tama juga saya mengapresiasi terah ketiga itu kita sedang menjadi motor untuk acara ini. Terima kasih Mas Hakim dan sebagai contoh untuk tugas-tugas seterusnya. Saya Mas seluruh squad yang betul. Jadi pada hari ini sebenarnya kita tuh generasi kedua tuh bertambah tua umurnya ya. Saya sendiri tahun ini menginjak 69. Tanda-tanda udah nggak pantas lagi. Nah untuk itu yang generasi kedua, generasi ketiga, kita semua mengharapkan ini tetap bisa dijalankan dan ada tali silaturahmi. Ya, kedepannya kita nggak tahu. Saya nggak akan bicara soal ekonomi politik ya. Saya hanya mengharapkan kita tetap kompak apapun yang terjadi. Sekali saudara tetap saudara. Itu penting. Ya. Itu penting sekali. Nah, untuk itu doa saya untuk kita semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Penting ya. Kemudian kita juga diberikan, kalau saya itu yang paling penting dengan keadaan sekarang kita semua yang sudah status itu keselamatan dan keberuntungan dunia dan akhirat. Dan untuk generasi semua kita juga mengharapkan kita dijadikan orang yang baik, dikelilingi teman-teman saudara-saudara juga yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Semoga itu menjadikan keselamatan untuk kita semua ke depannya. Zaman sekarang tuh zaman yang unpredictable. Kita nggak tahu kiri kanan kita, depan belakang kita siapa. Nah itu. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tata. Sambil nunggu Pak Desawi. Mungkin kita ke next step selanjutnya yaitu ke tausiah dari Pak Deto Yibi. Mungkin dengan tema indahnya memaafkan dan menyambung silaturahmi. Tempat dan waktu dipersilakan Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah. Semua puji milik Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, yang telah mengutus Muhammad sebagai Rasul untuk mencerahkan dunia, termasuk mencerahkan kita, generasi sekian juta tahun kemudian setelah manusia pertama. Semuanya itu karena kasih sayangnya Allah kepada manusia. Maka selalu Allah menyapa manusia dengan sebutan ya ayuhan nas. Ini adalah satu sebutan yang mesra untuk manusia. Tidak ada satu sebutan lain yang semesra itu kecuali untuk manusia, termasuk kita. Nah, kita berkumpul di sini. Ini adalah satu peristiwa di mana Allah menggerakkan pikiran kita, menggerakkan kemauan kita, sehingga kita punya satu minat, punya tekad untuk datang ke tempat ini. Ini semuanya karena tenaga yang digerakkan oleh Allah untuk masing-masing diri kita. Tetapi di dalam pergaulan kita sering ada selisih paham, kemudian konflik kecil maupun konflik besar, dan semuanya itu ada penyelesaiannya dengan satu penyelesaian Qur'ani. Allah memerintahkan wa'bud bil ma'ruf. Allah memerintahkan kita supaya kita menjadi pribadi yang pemaaf. Ternyata pribadi pemaaf ini setelah diselidiki oleh para ahli, ini ternyata menghasilkan apa yang disebut dengan endorfin, satu enzim bahagia yang ada di dalam tubuh manusia. Setelah endorfin keluar, maka akan tertekanlah yang disebut dengan kortisol, satu hormon yang di dalam diri kita dari otak, yang itu memacu jantung lebih keras dan tidak beraturan. Itu kortisol. Jadi rupanya setiap perintah Allah, khudil afwa ini, memaafkan ini, ternyata setelah diteliti oleh para peneliti punya satu makna besar di bidang kedokteran. Ini tidak diketahui zaman Rasulullah. Baru zaman sekarang orang baru mengerti bahwa dengan kita punya pribadi pemaaf, maka keluar endorfin dan menekan kortisol. Luar biasa ya. Peristiwa ini luar biasa sehingga penemunya pun juga terkaget-kaget setelah menyelidiki masalah ini. Sehingga menurut kabar penemu ini akhirnya memeluk agama Islam. Jadi agama kita ini bukan sekedar ritual biasa, tetapi sesuatu yang akhirnya dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Maka itu kita bersyukur bahwa kita dibesarkan dalam satu lingkungan yang beragama Islam. Dan sekarang saatnya kita mempelajari lebih dalam bagaimana agama itu. Bukan sekedar mengaji, tetapi cari betul yang namanya benang merah di dalam ayat-ayat itu apa sebenarnya. Sehingga kita mengerti betul apa sebenarnya di balik itu.
Karena apa yang Allah sampaikan lewat Quran ini sebenarnya baru lapis pertama. Ada lapisan-lapisan yang lebih dalam lagi. Maka itu kita mesti harus memiliki satu waktu untuk belajar agama kita lagi. Ini bagi yang sudah 7 up, kepala 7 ke atas, 69 hampir 7 up, itu juga harus mulai mempelajari secara tekun agama kita. Inilah pribadi pemaaf dalam tema kita ketemu hari ini, yaitu dalam satu peristiwa yang dalam bahasa Arab pun asing, awalnya asing, halal bihalal. Yang betul halalun bihalalin. Kalau kita ikut bahasa Arab, sekaligus itu halalun, itu mubtada, bihalalin, itu khobar, itu dengan i'rab lin, bihalalin. Meskipun ini menjadi satu perdebatan para ahli. Sejak tahun 1930 itu sudah menjadi satu perbincangan karena ada penjual martabak di Sriwedari Solo yang menawarkan martabak dengan halal bihalal. Akhirnya kata-kata itu diangkat tahun 1948 oleh salah seorang ulama, Hasan Abdullah namanya, dijadikan satu tema untuk menyatukan para politisi yang sedang konflik ketika itu. Maka dikumpulkan oleh Bung Karno ketika itu dengan satu tema halalin bihalalin. Dia jelaskan oleh Pak Kiai ini halal ke halal. Artinya yang kemarin konflik itu menjadi tidak berkonflik dan akhirnya ada satu kesepakatan meskipun itu sebenarnya sifatnya. Inilah agama kita, agama yang bukan ecek-ecek, tapi agama yang serius dan semuanya bi'ilmi, semuanya didasarkan atas ilmu pengetahuan dengan 2 ciri. Yang satu ada fakta, yang kedua ada rasionalitas. Jadi kalau kita beragama memakai 2 itu, melihat fakta dan menggunakan rasionalitas kita akan menjadi orang yang beragama secara dewasa. Inilah agama kita, inilah peristiwa yang bagus meskipun ini khas tradisi Indonesia. Tapi perlu kita pelihara karena ada arhamnya, silaturahimnya. Silah itu artinya saling menyambung, rahim adalah kerahiman Allah. Jadi tetesan kerahiman Allah itu ada di dalam masing-masing diri kita dan harus disambung. Itu dengan cara silaturahim. Sehingga yang namanya trah tidak ada artinya tanpa kita mengerti esensinya, yaitu sambungan silaturahim ini. Kalau kita bisa menyambung ini, maka kehadiran kita di sini menjadi satu ibadah. Mengapa menjadi ibadah? Karena kita memenuhi perintahnya Allah. Jadi setiap yang kita penuhi perintahnya Allah itu namanya ibadah. Larangan yang kita jauhi itu semuanya ibadah. Termasuk kita hari ini termasuk ibadah. Jadi tidak saja kita suka hati, bergembira, tetapi ada kesyukuran di situ. Inilah yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi renungan untuk kita. Tidak percuma kita datang di sini, tetapi membawa sesuatu yang menjadi pemacu kita untuk beragama lebih dalam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Desawi.
Pak De Soleh, mungkin sebelum duduk bisa mampir sini dulu. Berikan sambutan Pak De Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan merasa udah di Ciawi, jadi rasanya udah sampai gitu. Tapi ya mohon maaf karena kita di sini istilahnya karena di kebun dari mereka sebagai mandor tukang kebun ya. Jadi nyuruh sana sini jadi agak terlambat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Mas Hakim ya sebagai ketua panitia yang telah mengorganize semua acara ini dan bisa berjalan dengan baik dan hikmat. Saya luar biasa di pembimbing didikannya luar biasa sekali dan tempatnya pun juga sangat luar biasa ini. Dan informasinya kita juga dapat diskon dari tempat yang bagus ini. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, acara hari ini adalah halal bihalal ya, pada dasarnya adalah silaturahmi ya, khususnya pada setelah Idul Fitri dan kalau bicara Idul Fitri yang alhamdulillah seperti ini, saya teringat pada waktu yang mungkin berapa tahun yang lalu, sekarang saya umurnya sudah 75, jadi mungkin dikurangi 70 atau 60 tahun yang lalu lah. Nah, pada saat itu yang kita, bapak-bapak kita dan sebagainya itu sudah kelihatan sangat tua sekali ya. Ya mungkin dalam pengertian sekarang itu usia baru 50 atau berapa. Nah sekarang kita udah lewat sebelum itu maafin. Jadi dan tradisi ini saya kira sesuatu tradisi yang sangat baik yang kita perlu lestarikan gitu. Dan dalam hal ini tanggung jawab kita ini pembimbing atau ini dan kontak ya sebagai G2 ini kita melanjutkan ke berikutnya yaitu ke G3 dan saat ini G3 telah memegang peranan sentral lah di dalam hal-hal semacam ini. Tapi saya kira tentunya memang kita juga tetap berharap bisa lebih intensif lagi pertemuan yang G3 dan bisa saling mengenal lagi ketika satu sama lain. Dan kita juga merasa bahwa apa yang kita juga perlu menyampaikan kepada G3 dan G4 ya, bahwa visi dan misi kita itu sebenarnya ingin melanjutkan apa yang digagas oleh yang kita anggap masih relevan saat ini, yaitu pertama adalah mereka concern sekali pada pendidikan dan juga sosial gitu ya. Dan kepedulian sosial dalam arti satu sama lain pada saat itu kondisinya kan bukan seperti sekarang ya, kondisinya mungkin agak minim lah gitu, dan dalam keadaan yang sangat minim itu pun kita saling bekerja sama untuk menghasilkan putra-putranya menjadi berpendidikan gitu. Dan saya kira ya kita sekarang katakanlah yang telah menikmati ini jangan lupa asal usulnya dan juga jangan lupa tanggung jawabnya ke depan gitu. Mungkin secara singkat saya sampaikan itu saja dan saya kira marilah kita menikmati acara ini untuk saling berkenalan. Networking di antara G3 ini sangat penting, siapa tahu bisa menghasilkan suatu kegiatan-kegiatan yang produktif dan berhasil gitu ya, yang katakanlah bisa membanggakan orang-orang tua kita. Seperti
tim saya Pak Asris itu kan selalu mensponsori ponakan-ponakan yang membutuhkan biaya untuk sekolah. Saya kira bisa disampaikan ya rekan-rekan atau G3 yang telah menikmati itu untuk kemudian juga pokoknya jangan lupa dan meneruskan ini untuk kondisi sekarang. Mungkin kondisi sekarang tidak seperti dulu yang benar-benar sangat membutuhkan, tapi sekarang kalau bisa kita memberi satu dorongan untuk pendidikan tetap menjadi main point dari misi dan misi keluarga kita itu. Barangkali demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini udah menjelang makan siang. Acara selanjutnya adalah napak tilas. Jadi nanti kita ada pemutaran video. Jadi dimaksudkan untuk mengetahui visi dan misi dari The Giant itu sebenarnya apa. Jadi nggak serta-merta terjadi begitu saja, tapi ada akar pemikiran dan segala macam hingga terbentuknya Giant. Nanti secara singkat akan dijelaskan oleh Mas Iman. Nanti setelah itu kita ada pemutaran video di sebelah pojok. Baik, Mas Iman, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Om, Tante. Saya udah nggak punya Pak Ade, Bude masih ada tapi nggak datang. Oh, Bude Ira, sorry, Bude Ira, mohon maaf. Bude Ira. Pertama terima kasih udah meluangkan waktu. Setahun sekali kita datang ke acara halal bihalal. Mudah-mudahan kita bisa saling mempererat silaturahmi di antara kita semua. Terus kemudian juga untuk yang sudah menyumbang acara ini, kami ucapkan terima kasih juga. Ada beberapa donatur juga sehingga terlaksana acara ini gitu. Saya sebenarnya di sini sebagai perwakilan G3 dan sebenarnya banyak dari kita di sini, terutama ini salah satu ketuanya Mas Novan. Mas Novan ya, yang seharusnya ngasih sambutan nih, tapi kenapa saya yang sambutan, ketua G3. Jadi kita juga mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Hakim. Ini sangat baik sekali dan luar biasa. Mungkin tepuk tangan pada Mas Hakim yang sudah bersama untuk menyukseskan acara HBH, dan juga tentunya Om Yuwin sebagai perwakilan dari keluarga yang Aswas gitu. Mungkin saat ini yang terpenting buat kita setelah kita omongkan adalah bagaimana menumbuhkan rasa memiliki antara kita semua, persaudaraan di Giant ini, terutama untuk targetnya ini generasi 3 sama generasi 4 gitu, G3 dan G4. Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa saling memiliki dan rasa kepedulian satu sama lain gitu. Bukan hanya kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang tua kita dan juga eyang-eyang kita lah gitu. Jadi mungkin sebelum itu kami ingin memberikan sedikit, nanti juga ada sharing session gitu ya. Jadi mungkin yang G2 bisa ikut sharing kira-kira Mbah Jayeng, terus kemudian G2 itu visi misinya seperti apa sih, supaya
semakin kita sering diingatkan G3 G4 ini yang mungkin sudah agak banyak ya gitu, dan mungkin jarang dengar lagi cerita-cerita ini, prinsip terus kemudian adab keluarga kita yang akan diteruskan supaya tetap ingat gitu. Jadi mungkin yang pertama kita bisa putarkan dulu testimoni, ada beberapa Mas Hakim ya. Terus nanti kemudian kita bisa sharing dari G2 gitu. Silakan Mas. Dia ini kecil, tinggi, bagus, dan religius sekali. Bapakku itu dulu beritanya mondok di pesantren lain. Kalau sholat maghrib itu dari maghrib tidak turun sampai isya, baru dan setelah isya. Kemudian kalau habis maghrib itu cucu-cucunya itu dipanggil. Di situ yang termasuk paling kecil itu saya. Jadi ada Mbak As, Mbak Dar, Mbak Tuti, Mas Lili, saya. Itu disuruh berdoa untuk mendoakan Pak Dimulono, Bapak, Pak Har, Pak Aswes, Pak Aswas, karena waktu itu mereka beliau-beliau itu berjuang. Mbak Kapung itu juga mengutamakan pendidikan bagi putra-putranya. Jadi terlihat Pak Dimulono berpendidikan, Pak Aswes, Pak Aswas, ibu saya sendiri, Bu Dehan, semuanya putranya berpendidikan kecuali Budi Harjo, karena Budi Harjo itu dikawinkan masih sangat muda, jadi tidak mengenyam pendidikan. Kalau ibu sampai madrasah, sampai bisa mengajar di Klaten, dan Bu Har bisa mengajar di Wedi. Kemudian Mbak Kapung itu pekerjaannya natah pendok. Natah pendok ini istilahnya itu penatah di keraton, bukan sembarang untuk orang kebanyakan, tidak, tapi khusus untuk keraton. Jadi tatanya halus sekali. Saya sering nunggoni kalau Mbak Kapung ini natah. Kemudian banyak keris-keris yang dipunyai oleh Mbak Kapung, koleksi-koleksi keris itu. Nah, pada waktu zaman Belanda itu, kerisnya itu diambil oleh Belanda. Karena waktu itu, pada suatu malam, Pak Aswes membukakan pintu, kemudian lemari bukunya Pak Aswes diobrak-abrik sama Belanda, kerisnya Mbak Kapung diambil semuanya itu. Ada berita waktu itu malah Pak Aswes melihat keris itu ada di museum Belanda, karena tatahan Mbak Kapung ini sangat spesifik. Mbak Kapung ini juga seorang abdi dalam keraton yang taat. Setiap seminggu 2 kali itu taos itu, yaitu masuk keraton. Cuman di keraton itu lelean nunggu sama teman-temannya bodo dahar. Jadi dari rumah sudah membawa bekal, dan gajinya itu tidak seberapa. Kalau tidak salah waktu itu 2 rupiah 3 ketep, jadi tidak ada seringgit, itu tidak ada. Padahal kalau bawa makanan itu lebih dari 3 rupiah kalau bawa makanan, karena untuk bawa makanan kan tidak untuk didahar sendiri, tapi sama-sama temannya didahar bersama-sama.
satu lagi video. Mungkin sembari menunggu ini bisa sharing G2 siapa? Mungkin Om Tata, Om Wiwin. Jadi konsepnya ini nggak cuma Mbak Kakung juga, tapi juga Mbak Kakung Putri. Ini Mbak Putri dan Mbak Putri. Tujuannya supaya ini audiensnya sebenarnya G3 sama G4 supaya kita saling tahu leluhur kita tuh seperti apa. Jadi ibu-ibu yang di sini mudah-mudahan nggak mau ngobrol sendiri supaya dengerin. Gitu. Monggo. Siapa? Mbak Isti, coba Mbak Isti. Mbak Isti yang aku apa yang Mbak Putri? Paling tua Mbak Isti. Life lesson kalau buat sampel itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang nggak pernah bicara dengan mic. Jadi agak grogi. Kalau mengenai Mbah Kakung, yang saya tahu Mbah Kakung itu sayang sekali sama cucu-cucunya. Pada waktu itu kita Masmur, keluarga Budiajo dan keluarga Bu Hadi itu di rumah Wetan. Terus Mbah Kakung di rumah Kulon. Tiap pagi itu kita dipanggil. Tiap pagi saya itu membelikan bubur. Kalau membelikan bubur gudeg di Ngasem, nanti upahnya boleh nyeruput, hanya nyeruput teh kental manisnya Mbak Kakung yang hanya 1 sloki. Jadi nggak boleh maklet, itu nggak boleh, hanya nyeruput, wes katanya gitu. Itulah Mbah Kakung ya. Jadi kenangan kepada Mbah Kakung itu termasuk sedikit banyak saya dengan Mas Mulyono yang selalu diajak untuk berziarah ke saudara-saudara Mbah Kakung yang saya sendiri sebetulnya nggak tahu itu kuburan siapa ya, makam siapa nggak tahu karena kita masih kecil. Saya sama Mas Mul itu selalu digandeng. Pertama kali kita jalan kaki dari Notoprajan sampai Kuncen. Nah, itu jalan kaki. Nanti dari Kuncen kita menuju ke Kusuma Negara, Jalan Kusuma Negara itu entah itu makam siapa kita juga nggak tahu. Itu baru kita naik beca. Kalau naik beca
Mas Mul itu duduknya di bawah. Saya Mbah Kakung duduk di atas, Mas Mul di bawah sambil ongkang-ongkang kakinya. Itu kenangan indah saya dengan Mas Mul. Dari kecil ya, kita itu satu halaman ya, dengan berarti ya kita di Budiarjo, Ibu, Mbah Kakung itu kan satu halaman. Nah, nanti sepulang dari situ kita langsung ke arah ke Kranon, tapi belum sampai Kranon itu ada makam juga. Entah itu makam siapa, saya juga nggak tahu. Sorosukan katanya namanya ya. Nah, dari situ baru nanti pulang ke rumah kita diajak jajan makan tahu guling. Itu kesukaan Mbak Kamu. Nah, di Mujamuju tahu guling Mujamuju. Memang waktu itu memang mungkin saya sama Mas Mul itu karena sebaya ya, dan kalau Mbak Eni, Mbak Tuti kan sudah besar-besar gitu kan, jadi yang selalu diajak itu saya sama Mas Mul. Tapi kalau Mbak Putri mungkin siapa yang akan menceritakan masalahnya? Oh, visi kita Jayanggi Mejo G2, G3, G4 mudah-mudahan tetap guyup, tetap saling bersilaturahmi, tetap saling perhatian satu sama lainnya. Karena Mbah Putri sendiri juga dengan saudara-saudaranya itu tidak pernah melupakan. Mbah Putri itu sangat lomo dengan saudara-saudaranya. Yang saya tahu itu. Ya, hanya sekian dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi inspirasi kita semua. Mungkin berikutnya Mbak Putri. Sedikit tentang Mbak Putri, yang saya itu sejak kecil, setelah saya tahu, mungkin umur saya 3 tahun, 4 tahun itu saya selalu digandeng Mbak Putri kemana-mana untuk diajak silaturahmi ke saudara-saudaranya Mbak Putri. Hampir dulu ini saya ingat ketika saya Mbak Kakung wafat, ternyata yang ngerti saudara-saudaranya Mbak Kakung itu saya. Jadi saya jalan kaki ngabari ke Ngati Winata, jalan kaki ke mana-mana itu. Jangan dulu jalan kaki saya karena juga masih kelas 3 SD. Dan yang paling berkesan saya dengan Mbak Putri adalah ketika saya dan Mbak Isti, ketika itu saya SD ya, Mbak Isti SMP. Itu setiap hari Jumat kami berbelanja di Pasar Ngasem, jalan kaki, beli sayur, tempe, tahu, kecap, dan sebagainya. Itu dibawa ke tempat Pak Sugeng, Panembahan itu sepupunya ibu yang jauh, bukan sepupu dekat. Sepupu ibu itu karena beliau itu punya putra 7 atau 8 pegawai negeri, dan dia tiap hari itu hanya makan nasi sama kecap. Mbak Putri nggak terima, dia kurang gizi sampai anaknya itu bersisik kulitnya karena kurang gizi ya. Jadi setiap hari Jumat saya harus goncengan sama Mbak Isti itu mengirimkan itu untuk 1 minggu. Nggak tahu tempe itu jadi busuk apa enggak, saya nggak tahu. Tapi itu yang kami belanjakan dengan keterbatasan ya, zaman dulu kan nggak seberuntung sekarang. Itu yang selalu saya ingat. Itu sampai padahal itu kita harus nyebrang alun-alun jauh sekali, goncengan naik sepeda. Itu yang saya ingat dari Mbak Putri. Mungkin itu adalah bagaimana Mbak Putri ingin mengangkat kesetaraan agar keluarga itu selalu setara, tidak ada perbedaan.
Dan ini kami lakukan bertahun-tahun. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Ada satu video lagi. Silakan. Hold dulu. Oh, Siap. Atau Mbak Putri dulu deh, katanya cerita Mbak Kakung udah agak banyak, mungkin Mbak Putri yang ditanamkan kepada G2 dan G1. Yang saya mau coba ingat itu adalah Mbak Putri, Putri G3, G4. Jadi waktu saya memutuskan ingin sekolah pindah dari SMA Budi Utomo Jakarta ke SMA 3 Yogyakarta, itu culture shock ada, makanan berubah, teman-teman berubah, semua serba berubah. Tapi Mbak Putri itu memberikan keyakinan itu pada saya waktu itu, Koisinawai dari pendidikan itu selalu ditekankan, tadi dikatakan pendidikan. Ketika mau ujian itu, setelah belajar saya mau tidur, kok bau harum gitu kan. Lalu saya tengok di bawah tempat tidur saya, di situ tuh ada mangkok-mangkok, isinya tuh bunga-bunga, 7 bunga, terus segala macam. Saya takut, saya lari cari telepon, coba Pak, di bawah tempat tidur saya gini-gini. Pak Aswas bilang, tidak, itu tirakatnya Simbah supaya kamu lancar ujiannya segala macam. Jadi saya tenang, pelan-pelan naik tempat tidur lagi, terus saya tidur. Haru itu tetap gitu kan. Nah kemudian itu lewat, ada 2 hal lagi. Jadi pendidikan yang kedua itu adalah entah bagaimana itu Mbak Putri itu lalu jatuh, kakinya patah gitu. Patah waktu itu kan, tapi disuruh ke rumah sakit tidak mau, ke tempat siapa namanya masih saudara kita itu dokter, udah nggak mau, entah bagaimana sama Bu Yanti itu kok mau gitu. Terus akhirnya dioperasi kan, dikasih pen ya, kasih pen. Enggak operasi ya saya. Pak Dibio. Kemudian karena Mbak Nawi juga itu mungkin putranya Pak Omo yang profesor ya, jadi Dokter Wasilah itu yang datang ke rumah. Kemudian tidak kontrol lagi ke sana, tapi dokternya yang datang. Malah waktu itu mau ditarik ya Mbak, mau ditarik yang patah itu, tapi banyak pertimbangan waktu itu tidak mau gitu sih. Jadi jasanya Mbak Nawi itu banyak. Terus yang ketiga itu adalah setelah ada bunga, kemudian ada insiden itu. Yang satu lagi itu adalah tiba-tiba saya itu ketika jalan mau kembali belajar, saya lihat Mbak Putri itu duduk di tempat tidur sholat gitu. Saya nggak tahu siapa yang ngajarin Mbak Putri sholat, tapi saya tuh bersyukur sekali pada saat itu. Oh, si Mbak itu sholat. Mbak ini ya, itu. Yang artinya itu bahasa Jawa, terjemahannya bahasa Jawa, itu dibacakan, sering dibacakan. Jadi Simbah yang alhamdulillah. Satu pendidikan, kedua kesadaran kesehatan, ketiga akhirnya setelah wujud-wujudnya adalah bagaimana kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat itu. Nah kita juga ini yang G2 ini ya Pak ya, jadi kita juga mau mengingat nama aja tuh harus mikir 2 kali gitu. Nah, jadi kalau G3, G4 sekarang masih lancar-lancar semua, tapi itu sesuatu yang akan kita lewati nanti. Nah sehingga doa-doa dari yang masih muda-muda kepada kita yang sudah punya umur ini sangat diperlukan gitu. Makanya dengan adanya silaturahmi kayak begini, ingat sejarah gimana kita saling menunjang sehingga pada saatnya nanti kita bisa ketemu di surga semua dengan keluarga yang ada semua itu. Amin. 3 hal itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Mungkin Om Tata sharing mengenai Mbak Putri. Putrinya dari mana, terus kemudian apa yang dia lakukan kepada keluarga kita untuk menjamin keberlanjutan. Terlalu jauh ya. Desember itu selama bulan puasa itu kita selalu dikirim ke Jogja selama sebulan, nginep di rumah Mbak Putri, belajar sholat. Kalau udah sholat itu selesai maghrib ada jamuran, ada stok tuh biasanya Mbak Isti. Terus stopnya stok jamu, ada kayu manisnya. Saya itu, saya di situ. Kalau saya ini bicara apa adanya ya. Saya belajar sholat, saya diajari baca-baca tuh sama almarhum Mas Kentut. Kalau sebelum tidur baca doa ini 2 kali ya. Ya. Terus saya ingat waktu kecil juga ada ponakannya Mas Burhan itu siapa namanya? Yang tinggal di situ? Hah? Ujang ya? Iya Ujang. Iya. Itu yang sering diajar sama saya tuh. Kang Asem gitu. Nah kalau Mbak Putri yang saya ingat, karena saya itu dikirim tiap tahun ke sana waktu kecil itu adalah satu, saya kalau tidur selalu sama Mbak Putri. Kedua, saya pernah itu dikasih parem biar enggak pegal-pegalnya hilang. Tapi begitu malam paremnya tuh masuk ke mata. Nah itu saya ingat Mbak Putri jebol-jebol mata saya. Tapi bukan dikasih apa disebut. Kemudian kalau pagi lagi lapar nggak ada makanan, saya ingat ya ini beneran loh ya. Itu Mbak Putri itu bikinin saya hanya nasi putih, tempe gosok sama bawang merah diulek dikasih kecap. Itu aja udah enak. Saya masih itu sambal tempe gosok. Bener ya, masih ada ya? Ada tuh saya ingat tuh. Nah kemudian pernah sekali, sampai pernah. Kemudian saya ingat masih kecil juga, adalah saya pada waktu itu minta apa gitu lah. Tapi karena pada waktu itu mungkin saya nggak tahu ya dari cucunya Mbak Kakung, saya itu disuruh nari loh. Karena memang saya waktu kecil les tari Jawa memang. Saya suruh nari dulu, baru dikasih makan. Iya, saya ingat waktu saya nari Jawa, memang saya pernah nari di Palembang almarhum. Nah, saya ingatnya itu aja. Kalau yang terakhir udah makannya banyak, habis itu sakit kan, akhirnya terus nih rok sama entong. Terus saya ingat tuh aku juga. Saya rasa itu kalau saya kalau ke depannya saya nggak tahu apa. Waduh, kalau saya market makernya belum sampai situ. Mungkin kalau yang market maker Mbak Putri sebagai trader di pasar, mungkin orang lain itu yang tahu. Karena saya nggak pernah ikut Mbak Putri sampai dia sebagai itu ya, istilahnya apa sih di pasar itu? Ya begitu. Apa? Nggak bandar tuh. Oke Mas Winda tuh sebagai apa tuh Mas? Kalau saya ingat supaya hubungan keluarga itu erat, jadi simbah itu gini bagus, gitu lah bagus. Jadi simbah kita itu, simbah Jaya Putri itu sangat perhatian dengan saudara-saudaranya semua. Sosialnya tinggi, jadi setiap simbah itu punya uang dari anak-anaknya tentunya. Kemudian beliau memanggil saudara-saudaranya yang lain, meminjamkan, tetapi harus dibayar seminggu atau sebulan? Seminggu sekali. Disitulah terjadi silaturahmi. Jadi simbah itu ketemu gitu. Jadi ini sangat mulia sekali ya. Mungkin itu justru tujuan awal, tapi juga membawa kebaikan buat yang menjalani mungkin begitu. Jadi jiwa sosial itu sangat tinggi untuk simbah Putri.
Ya itu aja mungkin kalau soal itu. Menurut saya kalau zaman dulu itu waktu mudanya dia itu menurut saya ganteng, makanya putra-putranya itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Setahu saya Mbah Kakung itu hatinya baik sekali, nggak pernah marah yang saya lihat mulai dari saya kecil sampai saya besar selama di Notopraja. Mbah Kakung itu kan pekerjaannya ke keraton. Keraton kalau nggak salah itu seminggu 2 kali masuknya. Bajunya dengan apa, kalau saya mengatakan bebet itu dari kain itu, kain batik biasanya, terus pakai surjan, terus dia itu rambutnya panjang meskipun sedikit tapi panjang, jadi digelung, terus pakai belangkon. Nah itu Mbah Kakung, itu tentang postur Mbah Kakung dan pakaian untuk kerja waktu di keraton. Mbah Kakung pekerjaannya napah keris, ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari tembaga. Kerisnya pesanan dari keraton itu sering ada. Kalau saya tanya itu, Mbah Kakung ini pesanan dari mana? Dari keraton. Dan pekerjaannya menurut saya bagus sekali, halus dan rapi sekali, makanya dipakai untuk keraton gitu. Salah satu tinggalan dari Mbah Kakung, ada beberapa di sini sampai sekarang itu masih ada. Contohnya ini loh, jendela di belakang saya ini adalah tinggalan dari rumahnya Mbah Kakung. Ini jendela yang menghadap keluar ke teras waktu itu. Rumah yang asli itu ada sentong tengah, sentong kiri dan sentong kanan gitu. Dan di depannya ini jendela ini itu teras. Selain jendela yang di belakang saya ini ada lagi itu pintu. Mbah Kakung itu kalau pagi kadang-kadang sering ya, enggak hampir tiap hari lah. Waktu saya masih SD itu pagi itu kalau dahar bubur, kadang-kadang pakai semur, kadang-kadang pakai empal. Kalau kesan dengan Mbah Kakung itu menurut saya selalu baik. Kalau saya ingat waktu masih SD itu kalau disuruh beli bubur itu terus nanti pulang itu kadang-kadang sudah ambil uang di selorokan itu, nggak tahu, lupa saya, tapi sekedip apa setengah ketep gitu, saya lupa itu. Terus saya sering diajak Mbah Kakung jalan-jalan. Kalau pagi jalan-jalan ke daerah Brantang sana. Pernah ke Kuncen juga, nggak tahu melihat makamnya siapa, saya kurang mengerti waktu itu. Terus kalau pulang kadang-kadang beli apa itu lele yang dimasak dengan santan, kalau nggak salah mangut ya. Mbah Kakung suka juga itu mangut itu. Dan waktu itu saya merasakan enak memang mangutnya pada waktu itu. Jadi gimana nih? Itu ibaratnya ground zero gitu. Itu G0-nya. Jadi kita udah lihat bahwa G0-nya sendiri itu bibitnya udah bibit unggul gitu.
ya. Bibit unggul itu apa namanya? Ya bibitnya unggul gitu. Jadi menghasilkan eyang-eyang kita G2 ini yang juga ya, G2 yang juga sangat unggul gitu. Jadi kita lihat ada yang sangat concern dengan pendidikan ya. Jadi tokoh pendidikan. Kemudian kita juga lihat Eyang Aswis, Eyang Aswas. Ini jenderal, maijen, letjen yang gak kaleng-kaleng loh ini. Pada zamannya, itu zaman sekarang aja kalau TNI itu udah wah top. Gimana zaman dulu gitu. Nah dari itu kemudian menurun ke G3 ya. Jadi G2, dari G1 ke G2 menurun ke G2. G2 ini ibaratnya sebagai pengembang. Jadi G1 ini perintis, G2 ini pengembang. Jadi keluar dari Jogja, ya kan, menaklukkan ibu kota Jakarta, menaklukkan Indonesia, gitu. Jadi G2 ini juga luar biasa, gitu. Jadi kita bisa lihat mungkin Om Pak De kita yang nggak kaleng-kaleng, gitu. Ya. Mulai dari mungkin Pak De saya dulu, Pak Detung, ya, sebagai entrepreneur hebat mendirikan biro arsitek yang tersohor seluruh Indonesia. Gitu ya. Saya nggak bisa nyebutin satu-satu karena mungkin waktunya terbatas, tapi ini sebagai gambaran. Terus kemudian Om Tata, ya, Om Tata di dunia keuangan ini luar biasa. Kepala lembaga penyaluran permodalan untuk perumahan di seluruh Indonesia. Bayangkan berapa juta rumah yang bisa dibangun dengan Om Tata. Ya. Terus kita juga nggak lupa Om Wiwin adalah seorang profesor, ya, di bidangnya yang luar biasa, gitu. Mungkin saya mau menyombongkan sedikit ayah saya, gitu, dulu kepala dinas tata kota di Jakarta. Jadi ibaratnya apa? Arsitek kota, ya. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa bibit-bibit Jayeng ini sangat unggul sekali, gitu. Nah kita sebagai G3, mana nih G3 nih, saya mau lihat Mas Satung, Mbak Anggi, ya kita harus merasa bangga. Kita udah di posisi ini privilege ini, kita nggak start dari nol, kita mulai udah di di satu platform yang udah mungkin 80% ahead dari orang-orang di Indonesia, gitu. Nah ini tantangan buat kita G3 ya, kemudian G4, bagaimana kita melanjutkan ini, gitu. Dari G0 naik kelas G1, pejuang, tokoh pendidikan, pemuka agama, militer, ya. Terus expansion ke G2, profesional yang unggul, Om Udo, Om Abid, ya, dan semua yang kita tahu, saya nggak bisa sebutin satu-satunya, itu naik kelas lagi, gitu. Nah sekarang gimana nih G3, G4? Kita mau stop di sini atau kita mau lanjut? Ya, gimana nih G3, G4 gimana nih? Suaranya kok nggak ada nih kayaknya? Mana suaranya? Hah? Ini dokter. Ya. Jadi ini pertanyaan eksistensial buat kita. Kenapa? Karena dengan keluarga besar kita ini semakin membesar, ya kan, dan satu sama lain ini kita misalnya tidak mempunyai kepedulian satu sama lain untuk tetap guyup, tetap meneruskan visi misi Jayeng ini, akhirnya kita
ya udah seperti apa namanya hidup dengan keluarga kita masing-masing gitu. Tapi kita juga punya opportunity untuk mengcapitalize atau memanfaatkan network dan intellectual property keluarga Jaeng ini yang udah luar biasa gitu. Nah, jadi dari video tadi yang saya bisa tangkap mungkin ada 3 key principle ini. Yang pertama adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini bukan 1, 2, 3 tapi saling mendukung. Yang pertama adalah pendidikan. Kita yakin betul bahwa pendidikan ini di keluarga kita adalah satu hal yang paling sentral, yang bisa menyelamatkan keluarga kita dari tadi kemiskinan dan sebagainya, dan untuk menaikkan level kita ke atas gitu. Jadi pendidikan selalu nomor 1. Yang kedua apa pilarnya? Yang sama pentingnya yaitu adalah tadi disebutkan agama. Ya, jadi kita sebagai orang Islam, dan tadi kita dengar juga Mbah Jaeng itu dia pengabdiannya ya di keraton, terus kemampuan dia untuk menatah keris ya, fokus dia terhadap profesinya dia itu sangat luar biasa, dan itu yang memungkinkan kita semua bisa ada di sini juga dengan bantuan Mbak Putri. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kepedulian kepada keluarga, kepada keluarga besar, peduli untuk satu kita bahagia bersama dan juga ikut menaikkan level keluarga itu bersama gitu. Jadi mungkin 3 hal itu gitu yang kita bisa tangkap dari ini. Nah, ini pertanyaan buat G3 G4 gini. Gimana nih, kita lanjut apa? Ya kan? Jadi kemarin kita juga sudah berdiskusi ya. Di antara kita ada beberapa perwakilan juga bagaimana nih kita G3 dan G4 agar tetap ikatan keluarganya itu lanjut terus dan ada visi yang tetap kita jalankan bersama gitu. Yang pertama itu yang saya dengar dari G2 bahwa ada yang namanya dana abadi untuk pendidikan yang sudah berjalan, dan ini banyak membantu keluarga-keluarga kita yang mungkin di sini juga ada alumnusnya gitu. Jadi dana tersebut dipakai untuk membiayai pendidikan G3 tadi gitu. Saya mungkin nggak bisa call out name, cuman yang merasa ada kontribusi, diberikan kontribusi, boleh nggak tunjuk tangan? Siapa yang pernah menerima dana pendidikan itu? Mas Hantio? Oh, Putut? Siapa lagi? Ya, jadi Mas Hantio ini hebat, entrepreneur, arsitek, ITB, sukses. Ini dari tadi juga ada kontribusi dari keluarga besar gitu. Jadi kita hadir di situ untuk berkontribusi, ya kan. Terus apa namanya, selain itu sudah bergulir dananya itu, bagaimana kelanjutannya ke generasi berikutnya, karena banyak sekali manfaat dari apa yang sudah dihasilkan dan juga network dari Jaeng itu sendiri gitu. Saya mungkin bercerita gitu, saya profesional di bidang finance investment. Saya kecemplung di sini itu banyak hal yang Papa nggak mau. Om Nano mau ngomong. Ya, saya lanjutkan. Saya lanjutkan mungkin apa namanya, tadi saya mau cerita, saya di sini finance itu karir saya banyak sangkut pautnya
karena keluarga besar juga gitu. Jadi saya belajar pertama kali kecemplung finance itu karena Om Tata. Jadi waktu itu saya lulus luntang-luntung, waduh saya lulusan teknik industri kebetulan, tertarik di bidang finance. Mana yang paling dekat? Om Tata. Jadi waktu itu saya internship atau magang ya, rencananya mungkin sebulan apa 2 bulan di tempatnya Om Tata. Waktu itu Om Tata direktur utama Pevindo. Pevindo itu pemeringkat efek Indonesia. Jadi lembaga yang memeringkat surat utang perbankan dan sebagainya, bekerja sama dengan Standard & Poor, itu pemeringkat efek nomor 1 di dunia gitu. Nah ini saya belajar dari Om Tata gitu. Saya berterima kasih lagi, 3 bulan internship, ternyata kepanjangan jadi 6 bulan apa 7 bulan ya Om ya. Tapi alhamdulillah dari situ saya bisa berdikari ya sendiri, dan ya alhamdulillah sekarang ya udah bisa lah ngelaktir Om Sawing, Tante Nancy, terus mertua juga saya bisa traktir gitu. Jadi saya merasa, oh itu foto yang Mbak Jayeng, nah ini foto Mbak Jayeng. Iya. Jadi saya merasa saya juga mendapatkan intellectual property atau tadi yang menaikkan kelas tadi dari keluarga Jayeng gitu. Nah, kita semua di sini juga merasa bahwa kalau kita sudah mendapatkan, this is the time untuk memberi juga, to give back, ya kan? Jadi ini mungkin tantangan buat G3 dan G4 untuk meneruskan itu gitu. Nah, apa yang kemarin kita sudah diskusikan, mungkin tim kecil ini karena jumlah keluarga kita juga udah semakin banyak, jadi cara kita mengorganize itu mungkin nggak bisa sifatnya informal lagi gitu ya, karena sekarang ini mungkin datang sekitar 70, 80, kemarin 100, nanti kalau sudah punya anak cucu tambah lagi yang G3 gitu. Jadi mungkin perlu dibentuk sebuah panitia lah yang ibaratnya ada strukturnya ya. Kemudian nanti yang kita sudah diskusikan juga adalah masing-masing keluarga besar Eyang ya. Jadi keluarga besar Eyang akan kita minta secara sukarela untuk urunan gitu, iuran tahunan untuk melanjutkan tadi visinya Eyang Mbak Putri Jayeng ya. Kemudian mudah-mudahan dari urunan itu, jadi mungkin jangan dilihat jumlahnya, tapi mungkin perhatiannya, kita bisa meneruskan visi misi tadi gitu. Jadi visi misi yang pertama adalah pendidikan. Jangan sampai ada keluarga Jayeng yang putus sekolah, jangan sampai ada keluarga Jayeng yang pinter tapi karena keterbatasan dana tidak bisa melanjutkan pendidikan. Dan yang kedua adalah misi sosial tadi, membantu keluarga. Jadi harapannya kalau misalnya ada yang membutuhkan, apakah itu ada kematian atau kebutuhan kesehatan yang mendesak, bisa keluarga ada hadir di situ untuk membantu gitu. Jadi mungkin itu yang kemarin kita bicarakan gitu. Nah, bagaimana nih? Kira-kira G3, G4 setuju nggak? Setuju nggak nih? Setuju? Ya boleh nggak nih minta pendapat dari G2? Kira-kira mungkin masukan lah. Kedepannya itu survivalnya itu mungkin jauh lebih sukar daripada kita. Kompetisi makin ketat, environmentnya berubah, polusi di mana-mana, semuanya. Dan untuk itu kalau saya pikir pertama adalah tadi semangat bahwa kita tetap guyup, kompak itu nomor 1. Kedua, jaga kesehatan. 3, tidak usah ngoyo untuk kita harus jadi gini. Do your best in your field.
Nah itu yang paling penting. Lakukan yang terbaik di bidang masing-masing. Bisa self reliant sendiri dan bisa juga menolong sesama. Gitu. Jadi nggak usah kita jadi ini enggak gitu. Karena yang G1 juga gitu. Ini kalau saya bicara keluarga saya itu yang cerita tuh banyak dari orang-orang dari luar. Ya. Itu ayah saya tuh bukannya hebat gitu. Dia the side of the coin itu menyeramkan. Kalau orang bilang Mbak Belu tuh orang Soeharto adalah bulldozer yang bisa ngilangin orang at any time. Dan itu ternyata fakta loh. Dan Pak Aswas itu dulu taruh di kereta itu tuh memberesin itu semua. Cuma kita kan nggak pernah dengar. Kita dengarnya dari orang luar, gitu loh. Nah, makanya kita juga mesti waspada. Dari satu yang positif kelihatan bagus, pasti ada segi negatifnya. Dan kita harus bisa manage hal tersebut. Ya sekali lagi saya berharap G3 G4 jaga kesehatan, kompak, do your best in your field, ya tetap berkomunikasi. Doa kita semua generasi 2 pada kalian semua selalu sehat, sukses, selamat dan penuh dengan keberuntungan dunia dan akhirat. Amin. Ada yang mau ditambah? Saya kira saya nggak perlu nambahkan apa-apa lagi. Apa yang disampaikan pembicara sebelumnya tadi, Om Tata, dan juga mungkin Mas Iman ya, saya kira sudah cukup jelas lah mengenai posisi kita ini. Mungkin saya hanya ingin menyampaikan pada G3 dan G4 tadi bahwa ground zero kita itu, G0 kita itu mewariskan sesuatu yang luar biasa. Artinya bukan sembarangan orang lah. Dan istilahnya bukan kaleng-kaleng lah kasarnya begitu. Mbak Putri kita bagaimanapun pada saat saya masih kecil dan yang udah gede ini juga sama diistilahkan sebagai godmother. Walaupun wanita dan keluarga Jawa, tapi dia sebenarnya memegang peran besar dalam mengendalikan keluarga. Saya kira itu sesuatu yang di luar dari kebiasaan orang Jawa lah. Dan itu leluhur kita seperti itulah. Dan juga Mbah Kakung kita, pengabdiannya ke keraton itu juga luar biasa. Dan mungkin juga ini salah satunya adalah bahwa Mbah Kakung kita itu punya keahlian di bidang seni, dalam arti menatah emas ataupun perak tembaga ya, untuk sesuatu yang punya nilai tambah tinggi lah gitu. Atau kalau sekarang sesuatu yang nilai seninya tinggi lah gitu. Dan ini tentunya mewariskan juga pada kita semua ini, artinya keturunan dari Mbah Zaeng ini banyak yang jadi arsitek kan. Yang jadi arsitek berapa orang nih? Dari keluarga kita, Mas Tung, saya, terus di bawahnya itu ada Alia, Mas Ihab, Mas Kunto ya. Mas Kunto yang tadinya udah sekolah mesin pindah ke arsitek. Dan kemudian dari keluarga Om Tayyibi ini pertama adalah Maura ya. Kemudian keluarganya Dik Nung itu banyak sekali kan yang arsitek. Sinang Nanglek Nangde, Sinang dan Baskoro. Kemudian siapa lagi? Ike, Oke ya, almarhum. Artinya banyak sekali lah. Dan itu saya kira bagaimanapun tidak lepas dari
basic karakter yang diciptakan di antara keluarga kita itu, artinya bahwa kita keluarga seni lah gitu. Mungkin seninya bisa aja sebagai arsitek atau sebagai apa dan sebagainya. Saya kira demikian lah. Mungkin supaya nggak kepanjangan, saya kira ini aja Mas Iman. Pokoknya prinsipnya kita bukan keluarga kaleng-kaleng lah. Dan ini sudah dipertahankan terus lah. Kongguan lah. Sip, mantap. Jadi mungkin melanjutkan sedikit yang G3 ini juga mulai dari keluarganya Eyang Aswas. Ini ternyata dokternya banyak banget. Jadi dulu kita berpikir ini Jayang mana yang dokter, ternyata perkumpulan dokter banyak. Ada dokter bedah, ada dokter gigi, ada dokter THT, ada dokter mata. Ya kan? Jadi dokter jantung, ya. Dan yang pasti ya Om Toibi udah gak ada pertanyaan lagi. The Godfather kalau untuk urusan kesehatan di keluarga Jayang. Jadi kalau misalnya, dokter hewan ada? Oh iya, Nano iya, maaf. Jadi kalau butuh apa-apa tetap bisa konsultasi. Terus kemudian di bidang hukum ada Mas Arief, tapi Mas Arief berhalangan hadir, ya kan? Finance saya, ya kan? Siapa lagi? Saya aja. Komputer, arsitek banyak. Kalau arsitek itu mungkin ya tadi DNA-nya dari Mbah Jayang ya, Mbah Jayang gitu. Ya jadi mungkin ya ini kita G3 merintis, mudah-mudahan dengan visi misi ini tetap bisa dilanjutkan dan tetap naik kelas. Amin. Mudah-mudahan itu aja Mas Hakim. Jadi saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Dan ada kawan Andi juga yang ingin sholat dan buang air sekarang. Baik, untuk saat ini saya tutup. Nanti jam 1 kemungkinan sambil makan kita ada door prize, bagi-bagi hadiah. Sisanya kita lama-lama saja. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali menemani Bapak dan Ibu yang mungkin mewujudkan santap siang terlebih dahulu ya di ballroom. Dan bagi yang mau menunaikan ibadah sholat zuhur, kami bersama. Kalau dia syurikan
just look at us someday. See the one I run to, the one that I'll belong to, is still the one I want. Oh ya Widya, maaf adikku yang paling kecil di Singapura, ya baru pengantin baru. Devon, oh lagi kuliah di Australia. Siap. Berikutnya keluarga siapa? Keluarga yang Turmuzi. Sebelum puasa kami Bude ini ya itu telah berpulang, terus sementara ini sih update-nya dari keluarga Turmuzi mungkin gitu ya. Oh iya, Bude sekarang kondisinya juga sedang sakit, jadi mohon bisa mohon doanya untuk istrinya Pak Dewi. Mudah-mudahan beliau bisa segera pulih sembuh. Mungkin itu update dari keluarga Turmuzi. Terima kasih. Berikutnya keluarga Eyang. Gak apa-apa. Sorry. Mas Putut mana nih Mas Putut? Mas Iman, apa tadi kan di Zoom ada Om Nano, mungkin Om Nano mau sedikit. Om Nano udah sign out. Oh, udah. Masih? Kayaknya udah sign out. Oh, oke. Iya. Oke. Yang update dari yang satu Suhartono, yaitu kakak saya Mision meninggal ya beberapa bulan yang lalu. Yang update yang lain apa ya? Mbak Rika tahun ini berangkat haji sama suami istri. Saya kira itu aja yang update yang terakhir. terima kasih Om Mudo, keluarga yang Aswis. Kita maklum, tapi sehat sih. Oke. Masih mau makan. Arif belum bisa recover 100%, jadi masih kakinya masih banyak, ya belum bisa berdiri dua-duanya lah. Tapi kalau dilihat daripada aktivitasnya, WA-nya aktif banget. Nah, jadi dianggap normal. Aradea udah punya anak, udah hampir setahun. Nah, anaknya namanya Jadika, kesukaannya main di pantai jadi hitam banget. Tinggal di Bali, Aradia kerja aja kembali lagi, dia jadi music director di Potato Head Bali. Potato Head Bali. Terima kasih. Siap. Oh iya, anaknya Mbak Kalin yang pertama masuk fakultas kedokteran di UI. Wah, luar biasa. Dokter, calon dokter lagi. Terus yang kedua anaknya juga rencana mau ke sana juga. Dokter juga. Wow. Jadi total dokter ada berapa, Mas, di keluarga yang Aswas? 8 ya? Tadi saya nyampe. Yang kedua anaknya Mbak Sarah, Mas Dimas, dapat medali emas. Wah, apa ya Mas? Biologi ya? Wah, luar biasa. Senasional. Yang Generasi 4 rencana jaya. akhirnya akan diarahkan ke dokteran juga. Dua ya Mas? Satu provinsi, satu lagi nasional. Dua-duanya emas. Tema kedokterannya dapat perak banget. Mantap. Nah, itu udah Yang Mbak Titun belum, saya juga belum ada update lagi. Siap. Ya, kurang lebih itu Mas. Ya, makasih Mas Hakim. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada semua keluarga besar yang sudah memberikan update. Dari Mas Soy. Ya, kita berikan tepuk tangan meskipun di di Zoom-nya nggak hadir tadi, tapi itu tadi Mas Soy. Gitu. Terus apa lagi ya?
Iya, Eyang Up. Eyang Up nggak hadir ya. Eyang Up ada. Oh iya, Eyang Up belum. Halo. Terus perlu juga saya beritahukan bahwa putrinya Nuno, mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan bisa segera sembuh dan ya, yang bersangkutan kan namanya siapa? Adis itu kan sekarang sedang sekolah di Jogja. Jadi dia di sekolah dia UPN dan kemarin orang tuanya yang di Jogja dia dioperasi dan sekarang sudah kembali ke Indikosannya, jadi masih di Jogja tapi di Indikosannya. Saya kira itu aja, yang lain sebenarnya enggak ada. Terima kasih. Makasih. Ini di pengadukan Om Hudi sama Om Zudi. Bapak saya dan Om Hudi yang dulu di Kejaksaan sudah berpulang. Ibu saya juga sudah berpulang di 2020 kemarin. Jadi kami yang meneruskan, insya Allah. Moga-moga setelah tali silaturahim ini bisa tetap berlanjut. Ini karena kebetulan juga ada yang jadi teman SMA, ada yang teman kerja, jadi masih berhubungan. Terima kasih, demikian dari kami. Wassalamualaikum. Pak D. Soekartono ya, dulu sangat aktif sekali. Nah sekarang di G3 ini ada yang namanya Mas Nofwan. Jadi yang sebagai pelatih kita semua nih untuk semakin guyup. Waduh, sebenarnya kurang berkompeten karena intruder. Ya udah, ini awal-awalnya sih emang kelihatannya nih G3 nih, wah susah bener nih kumpulinnya. Udah gitu lumayan pasif-pasif. Lalu mulailah saya komporin di HBH berapa tuh yang di Sentul ya, yang di Sentul jadi ketua, ya udah kita komporin. Awalnya itu, terus yang di rumahnya tante Nini, Om Abang di Cibinong, terakhir kemarin ya di Ciawi. Nah sekarang udah mulai saya lepas. Saya lepas, terus rupanya nggak salah saya lepas ini Pak Ketua ini, Pak Iman ini, dan Pas Hakim itu paten banget itu ternyata. Waduh, udah bagus sekali. Sudah pantas jadi ketuanya J3 nanti seumur hidup. Ya, kira-kira gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa makanan favorit atau minuman yang selalu ada dan menjadi ciri khas bawaan dari almarhum Tante Nini di setiap kumpul keluarga Jayeng? Tante Rita. Oh. Maaf, ini coba Tante Rita. Nomor 11. N. Ayo kita. Gak ada yang punya tangan nih. 3 nama dengan huruf N. Oh, Sawi. Oke. Sampai nggak hafal. Apa Bel? Amel nomor 11. 13. 13. Karena katanya Wapit Bapak. Apa ada yang ngomong 13 kan? Ya kan 33. Ya. Gampang ya. harusnya satu. Jadi G3. Mbak Eha adalah putrinya dari Kota Ciawi. Estimasi aja. Kamu nggak bisa jawab. Ayo. Oke. Ya. Dari tol dalam kota. Coba sebutkan. Coba sebutin. Kemahalan kayaknya. Kemahalan deh.
Bukan Simatupang ya, bukan Johor ya, dalam kota ya. Oh, dalam kota. Ayo coba lagi bisa range-nya aja. Estimasi. Iya. Boleh. Kasih. Ranking dong. F1 tahun 2024. Ayah. Ya. Benar. Apa berbahaya? Kalau aja berbahaya. Oke. Dua, tiga, 23. Siapa nama gubernur Provinsi Maluku yang sangat viral sekarang? Maluku. Oh, dari Jogja. Ada yang jawab. Yes. Nanti dibawain. Oh, ya. Nggak bisa kasih ke layar. Buatin nanti naik sama gunung ya. Ya, boleh ikut. Gambarnya ini videonya nggak jelas gambarnya ini. Oh, videonya nggak jelas. Iya. Oke. Cuma bayang-bayang, wajah bayang-bayang ini. Kapan nggak cukup lah nanti belum. Oke, gong. Sebutkan program pemerintah ini yang paling kontroversial dan apa kepanjangan dari nama program tersebut? Oke, singkatan dari Singkatannya? kepanjangannya. Yeay. Selesai. Terima kasih. Ada dua lagi nih ternyata. Ada lebih dua. Oke. Boleh. Ini siapa yang lahirnya di bulan April? Dua tercepat. Kami satu lagi. April. Ada lagi yang lahir di bulan April? Cuma satu, Di belakang macam itu loh. Tante ini dua, oke. Berarti yang lahir di bulan ini adalah Musawing dan Tante ini. Oke. Mas Hakim, saya kembalikan ke Mas Hakim. Baik. Dari Jogja ada yang mau menyampaikan sesuatu? Dari Zoom, monggo Bude. Satu buat Om Salim, satu buat Tante ini. Monggo yang dari Zoom Bude. Halo Bude, Zoom terdengar? Terdengar, sayang gambarnya nggak jelas. Bayang-bayang. Salah satu Zoom ada tulisan kamera Jaya, mungkin Bude bisa diklik. Ada dua kamera Bude. Pausa. Sama Om Hakim dulu sini. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh gaya bebasnya. 1, 2, 3. Gaya bebas. Sekali lagi. 1, 2, 3 gaya bebas. Bebas. Oke.
Apa lagi? Wait. Terlalu jangan gerak. Kami keluarga besar di Mejo mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Boleh gaya bebas ya, 1, 2, 3. Oke. Yes. Oke, lihat kamera. Sok handphone dulu. Ya, sini 1, 2, 3. Boleh bebas 1, 2, 3. Oke, tahan. 1, 2, 3. Boleh gaya bebas 1, 2, 3. Oke. Nah, oh ini foto aja. Oke, lihat sini. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, good. 1, 2, 3, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, bagus. 1, 2, 3. Oke. Gaya bebas. Oke. Oh, bentar. 1, 2, 3. 1, 2. Boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Yes, terima kasih. Oke. Udah selesai. Foto udah. Oke. Baik. Alhamdulillah. Emosi mungkin ya. Jadi alhamdulillah acara hari ini sudah berjalan dengan lancar. Oke. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Oke. Ya semoga tahun depan gimana nih Mas kira-kira Mas? Di sini lagi kan? Di sini lagi. Mas Hakim ketua panitia. Semoga ada tempat-tempat yang lebih layak lagi. Ini layak sih ya. Iya. Saya sebagai tuan rumah dari keluarga Pak Dewen dan dari keluarga Pak Aswas yang sudah dibantu sama Mas dan Mbak juga. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada yang tidak berkenan dalam pelayanan kami selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau gitu saya tutup. Papa mau closing? Ya. Closing. Bapak closing. Wiwin. Kita closing Wiwin. Alhamdulillah, semua telah berjalan. Mudah-mudahan berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu semua. Datang dengan baik, kembali dengan membawa kenangan indah. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Jadi ada yang bisa bantu lagi? Kesan saya, acara ini sukses sekali, didukung dengan tempatnya yang oke, konsumsi juga oke, terus acara musiknya juga oke. Jadi sepertinya oke juga acaranya. Oh, pakai ini. Oke, terus apalagi ya? Ya, kalau untuk keluarga Jayeng
seandainya mampu menyelenggarakan di sini terus, ya oke banget. Terus apalagi ya? Nomor 1 Kenapa? Kedepannya apa ya? Sambil menunggu hadiah. Oh iya, kalau untuk meriahnya kedepannya tuh mudah-mudahan kita tuh kedepannya, kalau untuk kedepannya ya kita seneng kalau terus di sini seperti ini acaranya, kita guyup ya, itu ya alhamdulillah seandainya bisa ya. Terus saya rasa apalagi ya? Aja boleh ya Om. 18 ya betul. Udah. Semoga yang hadir di sini semua sehat walafiat. Ya, amin. Kita bisa bertemu lagi di tahun depan untuk acara halal bihalal kembali. Gitu. Terima kasih. 1879. Kesan-kesan mengenai acara ini acara yang tiap tahun dilaksanakan. Kesan-kesan acara ini bahwa acara seperti ini tiap tahun dilaksanakan, semoga akan berlanjut sampai tahun-tahun ke depan untuk membuat guyup keluarga kita. Demikian, semoga lancar semuanya. Amin. Mungkin bisa diceritain sedikit Om Udo. Acara Om Udo. halal bihalal ini merupakan suatu acara keluarga yang bagi saya itu sangat penting ya untuk mengkomunikasikan hal-hal kaitannya kepada keluarga besar ini. Kita tahunya kan namanya yang ada di makam itu yang ada di piringan marmer itu. Di sini diingatkan kembali Iya, tapi kan misi dari keluarga besar saya yang di Mesir ini tadi yang tadi disebut Om Udo. ada dua hal, yaitu berkaitan dengan pendidikan dan berkaitan dengan kepedulian sosial. Dan itu sudah dijalankan lah, sehingga Gelar ya, gitu ya. keturunan Mbah Jayeng ini dalam keadaan dalam posisi yang lumayan lah dari sisi pendidikan maupun juga dalam sisi sosialnya, dan tidak ada satupun keluarga yang dilupakan dalam arti pada saat yang dulu itu banyak yang serba kekurangan dan sebagainya, tapi semua gotong royong dibantu sehingga semua cucu-cucunya, semua anak-anaknya dan sebagainya itu bisa berpendidikan dan punya hubungan sosial kekeluargaan yang baik dan erat guyup sampai saat ini. Mudah-mudahan ke depan pun ini semua akan dilanjutkan, dan ini telah terbukti bahwa sekarang kepanitiaan halal bihalal ini pun telah dilakukan oleh G3 Jayeng. Saya kira demikian, Masyarakat. Nilai yang paling penting dalam kumpulan ini adalah silaturahim. Silaturahim yang diikat karena satu sentimen, satu kakek, satu nenek yang bernama Jayeng Tiemejo. Tetapi dasar daripada ikatan ini adalah agama Islam. Jadi agama Islam adalah sesuatu fondasi untuk kita saling ketemu, untuk saling kita berbagi, untuk saling kita menyapa. Dan kemudian kita saling mensupport dalam rangka meningkatkan kualitas kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, untuk nanti masing-masing kita punya
satu hidup yang sejahtera di dunia ini dan sampai di akhirat. Ini satu fondasi yang harus dipertahankan dan harus dijaga betul supaya tidak kehilangan. Itulah ruh dari perkumpulan Jayeng Timojo ini. Terima kasih. Terima kasih saudara-saudara, kakak, adik, dan ponakan semua, bahwasanya hari ini kita sudah bisa bersilaturahmi dengan baik dengan hampir seluruh keluarga. Sayangnya memang ada beberapa keluarga khususnya dari Cimahi yang saat ini tidak bisa hadir. Namun kedepannya diharapkan akan lebih lengkap lagi dan akan lebih ramai lagi. Usul saya, kalau suatu ketika saat nanti, alangkah baiknya kalau kita adakan halal bihalal ini di Jogja supaya lebih lengkap. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalkin, anaknya Pak Dewin, dari keluarganya Eyang Aswas. Jadi kesan-kesan acara ini adalah bersama-sama bersilaturahmi bersama keluarga-keluarga yang lain. Sangat senang sekali dengan acara-acara seperti ini. Kita makan bareng, acara kita semakin dekat antara satu keluarga satu sama keluarga yang lain. Mudah-mudahan keluarga Jayeng, terutama untuk G3, G4-nya semakin dekat, dan seterusnya kita akan selalu semakin dekat dan kita saling bersilaturahmi tidak pernah terputus. Semoga kita tetap bersama-sama selalu.